Bahaya mendekat tanpa disadari. John yang terinfeksi parasit mulai berbau telur busuk. Teman sekamarnya yang besar merasa jijik dan menyuruhnya mandi. John kesal hingga mereka bertengkar. Tak disangka, makhluk di tubuh John merespons emosinya dan tiba-tiba membunuh si besar. John terpaku melihat temannya tewas. Takut ketahuan, ia berniat mengubur mayat itu. Namun saat memindahkan mayat, Dick dan rekannya datang berburu. Mereka pun bertemu. John ingin menjelaskan, tapi tiba-tiba tentakel keluar dari tubuhnya. Sebelum Dick bereaksi, tubuh John meledak hancur berantakan. Dick menoleh dan melihat gerakan di bawah mobil. Karena penasaran, ia menunduk. Namun benda itu melompat masuk ke tubuhnya. Sadar terinfeksi parasit, Dick panik. Ia mengambil pistol untuk bunuh diri, tapi saat hendak menembak, tangannya refleks menjauhkan pistol itu. Semua orang yang datang terkejut melihat pemandangan itu. Pria itu menyerahkan pistolnya kepada bos wanita, berharap dia bisa mengakhiri hidupnya. Bos wanita bingung saat seorang pria mengaku jadi inang makhluk asing dan minta ditembak mati. Karena tak tega, ia menyuruh profesor menyelidikinya. Ternyata, makhluk itu bertelur di tubuh inang dan menghisap darahnya sampai habis sebelum pindah ke korban baru. Sadar akan bahayanya, bos wanita segera memerintahkan anak buahnya mengamankan rekan mereka yang terinfeksi. Mereka mencari tempat terpencil untuk menghabisinya. Semua bersenjata lengkap. Mereka ke area terbuka agar monster tak bisa pindah inang. Tapi realita tak sesuai harapan. Saat ditembak, pria itu jadi kabut darah. Meski ditembaki, makhluk itu kabur. Semua siaga mencari jejaknya. Seorang pekerja pura-pura jadi inang. Tapi monster itu malah benar-benar menerkam dan merasukinya. Rekan di sebelahnya menembak lalu yang lain datang. Saat itu keduanya sudah jadi inang. Satu orang menembak diri sendiri tapi monster kabur. 3 orang tersisa berpencar. Tak lama rekan pelontos menatap pohon. Saat rekan perempuan tiba, ia terpaksa menembak mati temannya. Monster lalu merayap ke celana pria itu tapi keluar lagi karena hanya mengincar pria sebagai inang. Rekan terakhir datang dan langsung menembak si perempuan karena mengira ia inang. Sadar salah bunuh, monster sudah di belakangnya. Sementara itu, pria tersebut kembali ke camp dengan wajah kosong. Melihatnya kembali sendiri, semua paham apa yang terjadi. Kini tim hanya tersisa sedikit. Mereka pun terpaksa pergi untuk pulang. Meski tahu dia terinfeksi monster, mereka tak memintanya menyerah. Tiba di tepi danau, pria itu berhenti. Ia tak ingin hidup begini. Jika monster itu terbawa ke kota, akan jadi bencana. Ia memilih mengakhiri hidup di sana. Profesor mencoba menenangkannya. Menurutnya, teknologi canggih di kota mungkin bisa mengeluarkan monster itu. Pria itu putus asa. Sadar kekerasan gagal, ia mencoba menggunakan air. Ia ke tengah danau untuk menenggelamkan monster itu hingga tak bergerak. Saat profesor mendekat, monster menyerang dan melilit pinggangnya. Profesor panik dan minta asistennya membunuh monster itu. Meski ditebas, monster abadi ini tak mati. Ia menembus tubuh profesor, lalu mencoba merasuki tubuh bos wanita. Karena dia perempuan, monster itu mengejar pria terakhir. Pria itu membawa asistennya kembali ke kota, tanpa tahu dia telah menjadi inang baru. Semua bermula 5 abad silam saat 2 prajurit kelaparan berburu di hutan. Mereka bertemu penyihir berkuda dan langsung merampas kudanya. Sang penyihir tak melawan, malah tersenyum jahat. Saat hendak disembelih di perkemahan, kuda itu berubah jadi monster. Seorang prajurit terinfeksi parasit dan terkubur selamanya di tanah.